Berikut ini adalah outline materi yang akan disampaikan pada video, yaitu mengenai konsep dari pemrograman analog. Jadi sebelum nanti masuk ke materi instruksi scaling atau penskalaan, maka terlebih dahulu harus dipahami mengenai konsep dari pemrograman analog. Lalu ada pengertian dari instruksi scaling, lalu ada parameter dari instruksi scaling, lalu ada contoh penggunaan dari program instruksi scaling, lalu ada tutorial penggunaan program instruksi scaling, dan ada contoh program instruksi scaling pada soal. Nah, ini adalah konsep dari pemrograman analog. Jadi, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa sebelum masuk ke instruksi scaling atau penskalaan, maka terlebih dahulu harus dipahami mengenai konsep dari pemrograman analog. Nah, ilustrasi yang tertampil ini adalah ilustrasi yang menggambarkan bagaimana proses dari pemrograman analog itu sendiri, yaitu dari sensor yang mengukur besaran pada suatu plan, kemudian terhubung secara wiring dengan PLC, kemudian juga akan ditampilkan oleh HMI daripada PLC yang terhubung dengan RS232. Nah, PLC ini juga akan diprogram menggunakan CX Programmer. Nah, pada ilustrasi ini dapat dilihat ada sebuah tangki yang berisi cairan atau fluida, di mana tangki ini juga terhubung dengan sensor suhu. Jadi nanti sensor suhu ini akan mengukur suhu cairan atau fluida yang ada di dalam tangki ini, kemudian akan ditampilkan dengan range 25 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Di mana sensor ini juga terhubung secara wiring dengan PLC, yaitu pada bagian analog inputnya. Nah, kemudian pada contoh ini, yaitu yang digunakan adalah PLC Omron CP1H. PLC ini juga akan menampilkan pada bagian HMI PLC, yaitu yang terhubung dengan RS232. Nah, kemudian PLC ini juga dilakukan program atau dikontrol dengan program CX Programmer ini. Nah, di sini untuk nilainya itu sesuai dengan spesifikasi alatnya. Jadi misalkan di sini yang dipakai voltase, maka pada bagian outputnya juga nanti akan berupa voltase. Begitu pula sebaliknya, jika yang digunakan pada bagian inputnya adalah arus, maka pada bagian outputnya juga berupa arus. Nah, sehingga dapat diketahui bahwa fungsi dari konsep pemrograman analog ini adalah untuk melakukan monitoring pada bagian HMI PLC itu agar mengatur daripada suhu yang ada pada plan agar sesuai dengan suhu yang kita inginkan, yaitu suhu yang telah diatur pada PLC. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai pengertian dari instruksi scaling atau penskalaan. Penggunaan dari skala di PLC ini adalah tujuannya untuk memudahkan perhitungan, menyampaikan informasi, ataupun memberikan perintah. Misalkan kita punya sensor analog, yaitu untuk mengukur suhu pada tangki, seperti yang telah dijelaskan pada ilustrasi sebelumnya. Kemudian sensor itu dihubungkan pada modul analog to digital converter atau ADC. Jadi agar nilai analog ini dapat terbaca sebagai nilai digital oleh PLC. Nah, nilai tersebut digunakan untuk menyimpan nilai tegangan misalkan dari 0 sampai 10 volt yang akan digunakan untuk menampilkan suhu dari 25 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius. Nah, bisa dilihat di sini, jadi range suhunya itu dari 25 derajat Celcius sampai 300 derajat Celcius akan diskalakan menjadi 0 sampai 10. Nah, ini adalah nilai tegangan pada PLC. Nah, ini adalah gambar dari persamaan garis lurus yang dapat digunakan sebagai metode untuk menyelesaikan permasalahan penskalaan yang memiliki dua variabel. Jadi di sini untuk bagian yang horizontal ini adalah variabel X dan pada bagian yang vertikal ini adalah variabel Y. Di mana variabel X ini adalah variabel yang sudah diketahui nilainya, sedangkan untuk variabel Y ini adalah variabel yang belum diketahui nilainya. Nah, anggaplah X ini adalah nilai digital yang masuk ke dalam PLC. Dan juga Y adalah nilai suhu yang akan ditampilkan. Jadi pada titik A dan titik B di sini adalah dua titik minimum yang kita perlukan untuk melakukan operasi skala di PLC. Koordinat dari titik A menurut gambar ini adalah
AS, dan AD. Dan juga koordinat titik B adalah BS dan BD. Nah, kemudian di sini, maka dengan persamaan garis lurus, nilai yang berada di antara AS dan juga BS, AS dan juga BS ini, nilai ini adalah CS misalkan. Nah, ini adalah hasil daripada CD. Nah, itu akan berlanjut seterusnya. Nah, kemudian di sini dibahas mengenai parameter instruksi scaling. Jadi di instruksi scaling ini ada 3 parameter daripada instruksi scaling. Yang pertama ada S, yaitu sebagai sumber data memori yang digunakan untuk penskalaan. Jadi bisa dibilang pula pada bagian S ini kita akan memasukkan input nilai yang akan dilakukan penskalaan. Lalu yang kedua ada P1, yaitu informasi 2 titik sampling. Data dari P1 ini memakai panjang data 4 word, yang fungsinya itu adalah untuk menyimpan nilai AS, AD, BS, dan juga BD. Nah, bisa dibilang pula bahwa P1 ini adalah sebagai parameter pertama. Lalu yang ketiga adalah R, yaitu data memori yang akan menampilkan hasil skala. Atau bisa kita sebut pula bahwa R ini akan menampilkan hasil dari penskalaan. Jadi instruksi SCL ini bertindak sebagai nomor penskalaan antara nomor input dengan nomor outputnya. Nomor yang dimasukkan pada source word atau S dan nomor keluaran ditempatkan pada result word atau pada bagian R ini. Nah, kemudian di sini ada instruksi SCL menggunakan 4 alamat memori atau 4 alamat kata yang digunakan untuk menempatkan jumlah input minimum, output minimum, input rentang maksimum, dan output rentang resolusi maksimum. Jadi nilai P ini adalah alamat D0, berarti alamat D0, D1, D2, dan D3 yang dipakai untuk kepentingan kalkulasi perhitungan scaling. Pada sisi D0 dan D2 adalah dengan jenis binary, dan pada alamat D1 dan D3 adalah berjenis BCD atau binary code desimal. Nah, kemudian pada D0 dan D1 biasanya dibiarkan 0 karena hampir semua perangkat analog ini selalu diawali dari angka 0, baik sisi input maupun output. Nah, selanjutnya pada alamat D2 selalu diisikan dengan rencana hasil skala maksimum, dan D3 selalu diisikan dengan angka maksimum ketika tercapai angka maksimum pada D3. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai contoh penggunaan, tutorial, dan contoh soal dari instruksi scaling. Untuk yang pertama di sini akan dibahas mengenai contoh penggunaan dari instruksi scaling. Nah, scaling sendiri adalah istilah yang dipakai untuk melakukan perbandingan sinyal keluar dan sinyal masuk. Jadi, hampir semua di PLC ini selalu memakai scaling untuk melakukan perhitungan angka sinyal masuk dan sinyal keluar. Biasanya, scaling ini dipakai untuk menerjemahkan besaran sinyal dari sumber, seperti besaran transmitter, sensor, dan juga sinyal retransmisi dari sebuah controller. Nah, di sini contohnya ini adalah sinyal transmitter yang besarnya 4-20 mA, kemudian akan terbaca sebesar 0-4000. Jadi, jika sinyal dari TX sebesar 4 mA, maka alamat ini akan menginformasikan angka 0. Jika sinyal dari TX sebesar 20 mA, maka alamat ini akan menginformasikan angka sebesar 4000. Nah, kemudian di sini masuk ke tutorial penggunaan dari instruksi scaling. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tutorial dari penggunaan instruksi scaling. Jadi, di sini kita akan membuat new contact dulu. Ini sebagai triggernya yaitu dari P_on atau power on. Kemudian kita bisa menggunakan instruksi scaling pada bagian ini yaitu new PLC instruction. Kita klik, lalu kita klik pada lambar kerja, lalu kita tulis alamatnya yaitu SCL, kemudian inputnya D0, kemudian parameternya D2, dan outputnya itu D1. Nah, di sini diberi keterangan yaitu D0 untuk input, D2 untuk parameter,
dan D1 untuk output. Nah, seperti ini. Jadi sebenarnya kita juga bisa mengetahui bagaimana penggunaan dari instruksi scaling dengan cara kita klik pada SCL ini, kemudian kita klik kanan, kita pilih instruction help. Nah, di sini ada beberapa keterangan seperti purpose atau tujuannya, kemudian ada simbol-simbolnya, parameter, kemudian ada operasinya yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Kemudian ada grafik juga yang telah dijelaskan sebelumnya, dan contoh penggunaan-penggunaan lainnya. Nah, seperti ini. Lalu di sini kita bisa mengetahui pula bagaimana proses scaling ini berlangsung, yaitu dengan cara klik pada bagian ini, yaitu toggle watch window. Kemudian kita seret bagian bawah ini. Nah, di sini ada bagian address. Address ini kita tulis dengan alamat yang sudah kita masukkan. Ini untuk inputnya D0, kemudian untuk outputnya D1, kemudian prosesnya D2, D3, D4, D5. Nah, seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita juga bisa menggunakan CX Designer untuk melihat bagaimana interface dari penggunaan instruksi scaling. Kita bisa klik. Nah, ini adalah tampilan dari CX Designer-nya. Sekarang kita harus membuat file baru, yaitu klik pada bagian New Project. Kemudian di sini akan muncul jendela, kemudian kita harus memberikan nama kepada file ini. Misalkan contoh scaling. Kemudian location ini adalah tempat di mana file ini akan disimpan. Kemudian klik OK. Sini tidak boleh ada spasi. Nah, kemudian OK. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita bisa membuat display daripada instruksi scaling ini. Kita bisa klik pada bagian numeral display input. Nah, kemudian kita bisa memberikan keterangan dengan menggunakan label. Di sini kita buat keterangannya untuk keterangan dan alamatnya di bawah. Nah, ini kita buat 6 ya, sesuai alamat yang tadi kita buat. Seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini ya. Kemudian kita berikan keterangan pada labelnya. Kita double klik pada label, kemudian kita pilih tab label, kemudian kita pilih atau kita tuliskan input. Oke. Nah, kemudian kita beri center, kemudian kita double klik pada numeral display input. Nah, di sini kita atur formatnya itu integernya 4. Kemudian tipe datanya itu kita pilih yang UIN unsigned one word. Kemudian address-nya ini atau alamatnya kita tulis D0. Nah, kita pilih dulu area kerjanya, dia pakai data memori. Kemudian word-nya ini adalah 0, jadi artinya ini alamatnya adalah D0. Nah, di sini kita buat keterangannya dulu. Keterangannya di sini adalah D0 dan tipe datanya seperti ini. Nah, kemudian sama untuk yang bagian output, double klik, kemudian kita pilih tab label, kita tulis output. Nah, kita beri rata tengah, kemudian kita double klik pada numeral display inputnya. Nah, di sini tipe datanya kita menggunakan BCD2 unsigned one word. Sini kemudian integernya 4, kemudian alamatnya adalah D1. Nah, kita pilih data memori. Kemudian word-nya kita tulis 1. Oke. Nah, untuk keterangannya kita double klik pada label, tab label, kemudian kita tulis D1 BCD. Kita beri rata tengah. Ini juga kita beri rata tengah.
Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah low scale. Kita double klik, kita pilih tab label, kita tulis low scale. Kita pilih OK. Kemudian kita buat rata tengah. Kemudian pada numeral display inputnya kita double klik, kita pilih integernya 4, kemudian tipe datanya adalah BCD. Kemudian alamatnya di sini kita pakai data memori, kemudian kita tulis di sini 2, artinya adalah alamatnya D2. Kemudian kita berikan keterangan pada labelnya, double klik, kemudian pilih tab label, kita tulis D2 dan tipe datanya. Kita beri rata tengah. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat minimal PLC-nya. Kita double klik pada label, kita pilih tab label, kemudian kita tulis min PLC. Kita klik OK. Nah, kemudian kita beri rata tengah. Nah, untuk pada bagian numeral display inputnya kita double klik, kita pilih formatnya integer 4, kemudian tipe datanya ini adalah ini. Nah, kemudian alamatnya jangan lupa kita pilih data memori, kemudian kita tulis word-nya ini 3. Nah, selanjutnya kita berikan keterangan. Di sini double klik, kita tulis di sini D3 dan tipe datanya. Kita beri rata tengah. Kemudian di sini adalah high scale. Kita double klik pada label, kemudian kita pilih tab label. Kita tulis high scale. Oke. Kemudian kita beri rata tengah. Nah, untuk numeral display inputnya kita double klik, kita pilih integernya 4. Kemudian tipe datanya itu adalah BCD. Dan alamatnya kita atur, yaitu di sini pakai data memori dan word-nya ini adalah 4 atau D4. Nah, kemudian di sini berikan keterangan, yaitu pada tab label kita tulis D4 dan tipe datanya. Kita beri rata tengah, kemudian ini kita besarkan. Nah, kemudian kita double klik pada selanjutnya, yaitu kita berikan label max PLC atau maksimal PLC-nya. Oke, kita beri rata tengah. Kemudian kita double klik pada numeral display inputnya. Kita beri format integernya 4, kemudian tipe datanya di sini menggunakan ini, kemudian alamatnya jangan lupa kita pilih areanya data memori dan word-nya ini adalah 5 atau D5. Nah, kemudian rapihkan dan beri. Nah, kemudian rapihkan dan kita bisa memberi hiasan-hiasan gitu. Ini untuk membedakan saja. Oh ya, ini belum dikasih keterangan. Kita double klik di labelnya. Kita tulis D5. Nah, seperti ini. Kita rapihkan lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa simulasikan. Nah, untuk mensimulasikannya, kita bisa masuk ke bagian CX Programmer seperti ini. Lalu kita klik pada bagian tab Simulation. Kita pilih yang Start PLC PT Integrated Simulation. Lalu kita pilih OK. Nah, kita akan menunggu transfer data sampai ada berwarna hijau seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan CX Designer-nya di sini. Kita atur agar proses ini bisa terlihat jelas. Nah, untuk bagian input di sini adalah bagian nilai masukan yang akan kita skalakan. Kemudian pada bagian output adalah nilai hasil penskalaan. Kemudian ada low scale di sini, yaitu adalah jumlah input minimumnya.
Kemudian ada minimal PLC, yaitu adalah output minimum. Kemudian ada high scale di sini adalah input rentang maksimum, dan maksimal PLC di sini adalah output rentang resolusi maksimum. Nah, kemudian di sini kita bisa masukkan contohnya di low scale-nya. Jadi kita ikut ke contoh sebelumnya. Di sini low scale-nya kita akan atur 0. Kemudian high scale-nya kita atur 10. Kemudian untuk minimal PLC-nya kita atur 25. Untuk maksimal PLC-nya kita atur 300. Nah, di sini seperti ini. Nah, artinya apa? Artinya adalah bahwa kita mengatur untuk low scale-nya ini adalah 0 sampai 10. Minimal scale-nya itu adalah 25 sampai 300. Jadi nanti nilai dari pembacaan suhu 25 sampai 300 ini akan dikonversikan atau diskalakan menjadi 0 sampai 10. Nah, seperti ini. Jadi artinya kita akan mengskalakan 25 sampai 300 menjadi 0 sampai 10. Kita langsung coba ke bagian inputnya. Jadi kita atur misalkan suhunya ini 300. Maka outputnya ini adalah 10. Ini adalah high scale yang kita atur. Kemudian misalkan kita ubah 25. Ini adalah nilai suhu minimumnya. Nah, maka outputnya di sini adalah 0. Nah, ini adalah skala yang minimumnya. Kemudian apabila kita masukkan 150, maka hasil outputnya adalah 5. Jadi seperti itu. Nah, kemudian masuk ke contoh soal dari instruksi scaling. Berikut ini contoh soal dengan instruksi scaling. Jadi ini adalah soalnya, yaitu sebuah sinyal analog dari sebuah sensor suhu sebesar 4 mA hingga 20 mA akan terbaca 0 sampai 4000 oleh PLC. Sensor suhu itu sendiri memiliki range skala 0 hingga 50 derajat Celcius. Artinya, jika terdeteksi arus sebesar 20 mA, maka sensor akan mengeluarkan output sebesar 50 derajat Celcius, di mana kipas 1 akan menyala ketika suhu lebih dari 25 derajat Celcius, kemudian kipas 1 dan 2 akan menyala ketika suhu lebih dari 28 derajat Celcius, kemudian kipas 1, 2, dan 3 akan menyala ketika suhu lebih dari 33 derajat Celcius. Kemudian kipas 1, 2, dan 3 akan mati ketika suhu kurang dari 25 derajat Celcius.
Nah, setelah dilakukan perancangan pada CX Programmer ini, akan dijelaskan sedikit mengenai ladder diagramnya. Jadi yang dibuat ini adalah instruksi SCL yang dipakai untuk melakukan scaling dari alamat analog CIO 2011 dan hasilnya akan ditampilkan pada alamat D4. Nah, jenis bilangan pada CIO 2011 ini adalah integer dengan nilai 0 sampai 4000 dan pada bagian output ini adalah hasil kalkulasi pada C4 dengan tipe binary code desimal. Nah, kemudian di sini juga menggunakan instruksi move, yaitu move dan atau N4000 ini dengan alamat D3 adalah sebuah perintah untuk memasukkan angka desimal 4000 ke alamat D3. Nah, sehingga PLC ini memiliki resolusi cacahan hingga 4000. Nah, kemudian di sini ada instruksi move yang kedua ini dengan N50 dan alamat D5. Nah, ini artinya adalah perintah untuk menjadikan angka 50 desimal untuk masuk menjadi bilangan word dengan nilai 50. Nah, kemudian di sini ada instruksi BCD, yaitu dengan alamat D5 dan D2. Artinya perintah untuk mengkonversi bilangan word 50 menjadi bilangan 50 BCD. Nah, kemudian di sini ada instruksi BIN di sini dengan alamat D4 dan D6. Itu fungsinya itu adalah untuk perintah menjadikan bilangan berjenis BCD kemudian menjadi bilangan desimal yang lumrah. Nah, setelah itu di sini karena diminta untuk mengaktifkan kipas 1, 2, dan 3 dengan cara tertentu, maka dibuat dengan menggunakan instruksi compare. Nah, di sini yaitu alamat yang dibuat yaitu lebih dari sama dengan alamat D6 ini adalah outputnya dan 25 ini adalah nilai suhunya. Nah, kemudian perintah ini adalah untuk mengaktifkan kipas 1 on. Nah, kemudian untuk yang kedua ini adalah dengan perintah compare lebih dari sama dengan pada D6 ini dengan nilai 28. Jadi artinya ketika nilai suhunya pada alamat D6 ini lebih dari sama dengan 28, maka kipas 2 ini akan on. Nah, kemudian untuk yang ketiga ini dengan alamat lebih dari sama dengan D6 N33. Nah, ini artinya adalah ketika nilai output di D6 atau nilai suhu di D6 ini lebih dari sama dengan 33, maka kipas 3 akan on. Nah, itu. Kemudian di sini untuk mematikan semua kipas atau menjaga agar kipas sebelum suhu 25 ini menyala, maka di sini menggunakan perintah kurang dari D6 N25. Artinya ketika output atau nilai suhu pada D6 ini masih kurang dari 25, maka semua kipas ini akan mati. Nah, kemudian di sini dikasih menggunakan close contact untuk mematikan semua kipas, yaitu kipas 1, 2, dan 3. Langsung simulasikan. Di sini pada tab simulation, kita klik, lalu pilih yang work online simulation. Nah, di sini kita menginputkan 0 atau kita belum inputkan apa-apa. Di sini hasil BCD-nya ini 0. Nah, di bagian outputnya juga di sini 0. Nah, jika 0 artinya bahwa yang aktif adalah indikator semua kipas mati atau semua kipas dimatikan. Nah, kemudian apabila kita masukkan nilai 1000. Nilai 1000 ini maka akan diskalakan menjadi 13. Sehingga di sini semua kipas masih mati. Kemudian, apabila kita masukkan input sebesar 2000, maka di sini hasil penskalaannya itu adalah 25. Nah, 25 artinya kipas 1 ini on dan kipas 2 dan kipas 3 belum on. Kemudian apabila kita masukkan 2500, maka di sini
hasil dari outputnya itu adalah sebesar 31. Artinya kipas 1 dan kipas 2 akan aktif. Kemudian apabila kita memasukkan nilai 4000, maka di sini adalah nilai maksimumnya, yaitu sebesar 50. Nah, nilai 50 ini akan mengaktifkan kipas 1, 2, dan kipas 3.